Anda sedang agak berbeda. Iya. Agak sering nakal sedikit di DPR seperti ini. Agak melawan-melawan. Siap, benar. Di paripurna. Kadang-kadang saya perhatikan ekspresi yang senior-senior agak-agak risih juga. Hanya ikan mati yang akan selalu tergerus. Menarik. Kalau ikan hidup, dia pasti akan selalu melawan arah angin. Wih, melawan arus. Nggak bisa arus juga karena ketua gitu. DPR kita Pak Oh Arif namanya. gitu. Anwar Hafid, Ahmad Ali, Rusdi Mastura, Hadianto Rashid, dan di Adi Prabowo. Kita ini harus menjadi Superman begitu. Superman. Segala sesuatu harus kita tuntaskan. Lalu tugas Anda sebagai anggota DPR, ngapain Anda? Kamu kelas. Halo Jazz, alright. Kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Hari ini spesial, saya bertemu dengan salah satu anak muda yang cukup luar biasa. Beliau digelari sebagai vokalis Parlemen Sulawesi Tengah. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol karena video-video TikToknya agak mengganggu konsentrasi saya biasa kalau di FYP. Dan kali ini saya perlu sampaikan kita lagi ada di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lawatan kunjungan saya bertemu dengan adik-adik kurang lebih 300-an orang dalam rangka seminar. Dan alhamdulillah kita kemudian silaturahim dengan beliau. Dan beliau membuka ruang di tengah kesibukannya mengawal aspirasi masyarakat. Dan langsung saja kita present siapa orangnya? Kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga indah ketika difoto. Sungguh senang rasanya hati sudah datang kakak anggota Dewan, kakak Dandi Adi Prabowo. Asik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang agak kareba masih ditahu. Baji-baji. Asik. Darah Sulawesi Selatan, darah Bugis Makassar ada. Kalau dari mama itu ada darah Mandar. Darah Mandar. Wih, Ya, Sulawesi Barat kan. Betul. Dan di Sulawesi Tengah ini tepatnya dapil Anda cukup ini daerah yang cukup jauh juga. Cukup jauh. Saya berada di dapil 4 Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. 3 kabupaten. Ya. Kalau kita bilang di sini daerah 3T. Terluar, terpencil, tiada signal. Waduh. Jangan banyak blank spot lah di daerah sana. Banyak blank spot. Banyak blank spot. Ini Kominfo ini Komdigi ini harus Ya, dengar Komdigi ini. harus dengar Di ini. Komisi 1 harus diperjuangkan ini. Ya, Kak Mutia Hafid harus dengar ini. Asik. Suaminya Pak Ketua. Pak Ketum. Istrinya Pak Ketua. Kentum saya itu. Dan ini spesial sekali karena pertemuan saya kontakan beliau sangat singkat ya namanya anak muda. Tidak terlalu banyak protokol Ya. dilewati. Kalau sudah nyaman ya gas kan begitu Saya kira-kira. tidak perlu menyurat. Betul kan dah. Anak muda. Kan kalau anak muda ini gaya komunikasinya beda. Beda. Ketika kita sudah nyaman ya sudah kita gas bersama Wih, kan begitu kira-kira. Di situ saya mau masuk. Gaya komunikasi seorang kakak Dandi. Siap kan dah. Anda sedang agak berbeda. Iya. Agak sering nakal sedikit di DPR seperti ini. Agak melawan-melawan. Siap, benar. Di paripurna. Kadang-kadang saya perhatikan ekspresi yang senior-senior agak-agak risih juga. Ya, dengan kehadiran. Sebenarnya kalau dalam saya memilih politik sebagai jalan pengabdian ini harus berbeda kan. Oke. Karena prinsip saya hanya ikan mati yang akan selalu tergerus. Menarik. Kalau ikan hidup dia pasti akan selalu melawan arah angin begitu. Wih, melawan arus. Melawan arus. Nggak bisa arus juga karena ketua gitu. DPR kita Pak Arif Oh namanya. gitu. Oh begitu ya? Itu apa namanya? Idola saya lah, Idola, panutan. ya. Jadi melawan makanya angin saja? Saya menghindari kata arus tadi sebenarnya ini. Kira-kira Siap Pak begitu. Ketua, siap salah. Siap salah Pak Ketua. Oh begitu ya? Ya. Itu prinsip DNA atau apa? Tentunya pada prinsip dalam saya selalu melawan dalam setiap kebijakan, bukan melawan. Karena saya sadar betul bahwa fungsi pengawasan yang melekat pada seorang anggota legislatif, tentunya teman-teman juga tahu 3 fungsi utama. 3 fungsi utama. Ya, legislasi, pengawasan dan juga budgeting. Kalau kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai skala prioritas untuk kemajuan daerah, untuk tidak berpihak kepada rakyat, ya saya wajib menyuarakan. Oke. Akan tetapi memang itu harus lahir dari keputusan fraksi. Karena saya sadar betul bahwa saya di parlemen ini menggunakan kendaraan partai politik. Betul. Sehingga merepresentasikan. Merepresentasikan. Cuma kalau kadang-kadang juga datang ini apa namanya? Ya jiwa anak muda. Jiwa anak muda. Adrenalin kencang ya, bos. begitu. Jadi ya kadang-kadang tipis-tipis boleh lah. Tipis-tipis boleh lah. Oke. Kira-kira. Itu memang karakter asli atau hanya sekedar pencitraan? Karena memang mohon maaf kakak Dewan, anggota DPR itu tentu tidak lepas dari yang namanya citra. Citra. Anda menjaga, oh ya memang dia tahu vokal. Oh dia memang konsen, mengawal kita punya keresahan. Jadi Kak Rizal, memang jauh sebelum saya memilih jalan politik sebagai jalur pengabdian ini,
Saya orang yang selalu menyuarakan persoalan-persoalan kerakyatan. Oke. Bahkan sejak saya di kuliah, saya memilih menjadi pengurus organisasi Oke. yang tidak direncanakan, Kak. Oke. Dari situ timbul pemikiran-pemikiran untuk memperjuangkan hak-hak saudara-saudara saya. Khususnya kan sekarang saya di parlemen, saya mewakili masyarakat Banggai Bersaudara. Segala persoalan yang ada di Banggai Bersaudara itu adalah kewajiban saya untuk membela masyarakat Banggai Bersaudara. Di dapil Anda berapa kursi? Dapil saya 10 10 kursi. kursi. Kan ada 9 yang lain. Jadi 9 yang lain ini kita anggap tidak bersuara, tidak vokal. bersuara juga. Bersuara juga. Maksudnya bersuara kan bukan tentu dengan ketika kita mengucapkan lisan, tapi kan mereka mungkin ada cara lain untuk bersuara. Tapi memang ya saya tidak fokus pada orang lain, saya fokus pada diri saya sendiri. Ketika saya sudah menerima sumpah dan janji primordial atas nama agama dan negara, saya wajib mempertanggungjawabkan apa yang kemudian dititipkan amanah kepada saya. Karena saya sadar betul kita berada di parlemen. Secara tata bahasa parle itu berbicara. Betul. Jadi kita digaji dari pajak rakyat itu untuk bicara, Kakak. Jadi kalau ada anggota DPRD tidak bicara, sebenarnya gajinya ya berarti dalam kategori makan gaji buta. Begitu, Kak. Ini menariknya, saya suka dengan anggota DPR yang belak-belakan. Siap. Ya, yang straight to the point. Siap. Supaya tidak ada kemunafikan di antara kita. Siap. Kakak, saya juga melihat ternyata sepak terjanta ini Anda latar belakangnya sekolah luar negeri. Siap, Kak. Kalau saya jadi Anda, berandai-andai. Kalau saja misalnya, saya sekolah di luar negeri. Tentu banyak orang kemudian rata-rata, apalagi yang dapat beasiswa, Kakak. Itu rata-rata tidak mau balik lagi. Kita bisa cek, teman-teman netizen boleh cek. Itu risetnya kebanyakan tidak mau pulang lagi, Kakak. Karena memang kuliah sambil kerja gajinya lumayan. Makanya kemarin ada viral hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Mereka yang sudah kuliah nggak mau pulang-pulang lagi. Nggak mau pulang-pulang lagi. Anda kenapa pulang kampung yang tidak ada signal? Ini memang apa masalah ini? Ini memang agak sedikit berbeda. Oke. Saya bercerita sedikit 2014. 2014. Saya lulus SMA. Saya berangkat ke salah satu negara yang bernama Australia. Saya kuliah di Deakin University di Melbourne. Jurusan commerce, komunikasi seperti bisnis lah. Itu kira-kira. Bisnis tapi yang kekinian lah kira-kira. E-commerce lah orang biasa sebut. E-commerce kira-kira begitulah. Jadi sebenarnya Kak Rizal, orang tua saya itu memprogram saya menjadi seorang bisnismen. Tapi berjalannya waktu, saya merasa bisnis bukan juga menjadi passion. Tapi saya ini orang yang suka melihat senyuman orang lain berdasarkan dari saya. Ketika saya di dunia usaha, saya coba beberapa tahun. Ternyata orang bahagia dan senyum berasal dari saya itu hanya orang di sekeliling saya. Tapi ketika saya terjun ke dunia politik, saya berada di parlemen, saya bisa memberikan kesenangan dan kebahagiaan orang lain melalui kebijakan yang bisa saya kawal. Baik. Makanya di situ saya melihat bahwa memang ya waktunya saya untuk kembali dan waktunya saya untuk membangun daerah saya. Nah, ketika saya pulang, waktu saya di sana, mohon izin, waktu saya di sana, saya berpikir bahwa saya sudah terlalu banyak daerah Banggai memberikan segalanya untuk saya. Dari saya hidup, dari saya berkehidupan, saya menerima pendidikan, itu semua dari tanah Banggai begitu. Terus kalau saya tidak ada rasa terima kasih untuk membangun tanah Banggai, berarti ada yang salah dengan saya begitu, Kakak. Makanya saya memilih jalan politik, ya saya ingin membangun tanah Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Anda merasa sudah makan tanahnya Banggai? Iya. Sudah minum airnya? Iya. Anda sudah sukses bisa sekolah? Iya. Terus Anda tidak pulang, itu merasa Anda berdosa sekali. Berdosa. Dan jalur ini yang Anda pilih. Jalur ini saya pilih. Insya Allah. Tapi ini kan beresiko. Ya, beresiko memang. Saya lihat lawan-lawan Anda juga, bupati di sana, mantan bupati. Iya. Anda anak muda yang mungkin sempat tidak diperhitungkan. Iya. Anak baru, bos. Iya, anak baru. Apa rahasianya sehingga Anda bisa masuk menjadi satu dari sekian 55 orang di DPRD Sulteng ini? Saya punya satu idola. Yang bernama Suhoki. Dalam buku catatan seorang demonstran, dia mengatakan hidup ini hanya soal keberanian menghadapi tanda tanya. Dan saya mengidolakan Bung Kecil, Sultan Syahrir. Dia bilang hidup yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan. Ketika saya memilih Partai Nasdem untuk menjadi kendaraan politik, sebenarnya secara mentalitas itu agak sedikit goyah.
Oke. Karena ada incumbent di situ. Oke. Incumbent ini adalah tokoh bapak pembangunan lah di daerah kami. Orang tua Ya, kita. orang tua kita. Pokoknya idola saya dari sejak Iya, kecil. Beliau mantan bupati di daerah kami. Tapi ya awalnya saya berharap bisa 2 kursi, Kakak. Oke. Berharap sekali bisa 2 kursi. Cuma memang kehendak Tuhan kami hanya bisa 1 kursi. Dan kebetulan kami yang dipercayakan oleh masyarakat di sana, Kakak. Dan Anda sudah berapa bulan jadi anggota DPR ini, Kakak? Siap. Masuk 7 bulan. 6 Masuk bulan 7 bulan. Iya. Apa yang tidak enak? Kalau enaknya tidak usah saya sebut. Ya. Orang sudah tahu. Pertama, kalau kita jadi anggota DPR, status sosial naik. Duduk di pesta di depan. Duduk di pesta di depan. Yang terhormat, selamat datang. Iya, selamat datang. Ya kan kira-kira begitu. Siap. Pengusaha juga kadang disapa, tapi tidak Iya, semua pengusaha. tidak semua. Tapi kalau anggota dewan, beda sedikit. Iya. Itu kan pertama, status Iya. sosial naik. Status sosial. Yang kedua, seolah-olah semua masalah masyarakat bisa diselesaikan anggota DPR. Padahal fungsinya cuma 3. Cuma 3. Semua masalah kehidupan ada di situ. dibebankan ke anggota Ya. DPR. Apa yang tidak enak? Yang tidak enak, ya Atau tentunya enak semua? yang paling tidak enak itu yang seperti Kak Rizal bilang tadi. Memang kita ini harus menjadi Superman begitu. Superman. Segala sesuatu harus kita tuntaskan. Oke. Padahal kewenangan kita cukup lumayan sempit juga. Ya cuma 3 Oke. fungsi utama. Oke. Dengan apalagi adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 kan sedikit memperkecil kuku DPRD. Betul. Dan juga kalau pedoman tata tertib kan sekarang ada namanya Permendagri 6 tahun 2024, Betul. PP 12 tahun 2018. Nah ini mengalur tata tertib DPRD yang tentunya yang mengacu 3 fungsi kita tadi. Betul. Jadi kita sudah tidak terlalu luas fungsinya. Beda kalau di DPR RI kan, Oke. dia lebih superior lah, lebih bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tapi dengan kewenangan yang saya punya, saya memaksimalkan segala itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Memaksimalkan Memaksimalkan. di tengah keterbatasan. Di tengah keterbatasan. Apalagi mohon maaf efisiensi. Efisiensi anggaran. Aduh. Kena juga Kena DPRD juga. Sultan. Kalau di Pemprov Sulteng tentunya kena. Kena. Tapi ya memang tinggal bagaimana kita merasionalkan untuk segala program itu harus bermanfaat kepada masyarakat. Oke, saya coba kejar di situ. Anda maksimalkan di tengah keterbatasan. Sebenarnya apa masalah utama di dapil seorang Dandi ini, Kak? Kalau di daerah kami tentunya memang wilayah paling luas itu adalah wilayah laut. Oke. Bahkan di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut ini hampir 86% wilayahnya laut. Ush. Iya, wilayah laut. Makanya saya selalu memberikan tagline, kalau Banggai itu daerah kepulauan, kalau rindu itu menunggu kepulangan. Boleh toh? Masuk ini. Nah. Ini sudah FYP ini tadi ini. Sudah jedak jeduk ini, sudah jedak jeduk jadi statue ini. statue. Nah, memang makanya ketika saya pulang, saya selalu melihat bahwa potensi bahari yang ada di sana besar harus dimaksimalkan. Tentunya dengan kami juga berkoordinasi bersama pemerintah provinsi, dalam hal ini organisasi perangkat daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk memaksimalkan dalam hal ini persoalan perikanan yang di sana. Tentunya kita carikan cara untuk PAD kita tingkatkan dari situ, dan juga memberikan segala persoalan bantuan dan juga program pemberdayaan kepada masyarakat di wilayah pesisir. Dan juga kita tidak bisa kesampingkan di wilayah kami, pertanian juga cukup bagus. Bahkan di daerah kami itu bisa dikategorikan surplus swasembada pangan seperti demikian. Makanya program pertanian juga kami tingkatkan di daerah sana. Harus kita genjot. Dan juga daerah sana ini salah satu penghasil ekstraksi pertambangan dan juga daerah pengelolaan industri. Karena di sana itu Kakak ada penguburan minyak, ada gas juga, ada pertambangan nikel. Kaya lah. Iya, lumayan lah. Makanya kalau di 3 kabupaten yang berada di dapil saya, kalau Kabupaten Banggai itu kabupaten yang memiliki anggaran pendapatan belanja daerah terbesar di Sulawesi Tengah. Berapa itu? Kalau sebelum di efisiensi anggaran kemarin kurang lebih 3,2 triliun. 3,2 triliun. 3,2 triliun. Satu kabupaten Banggai. Luar biasa. Makanya Kabupaten Banggai ini memang saya tumbuh dan besar di sana. Memang banyak sekali beban moral dan beban kepada masyarakat yang harus saya laksanakan di sana. Oke. Satu yang menarik dari cerita Anda, Kakak Dandi. Siap.
bahwa sebelumnya Anda kurang mendapatkan support atau restu dari orang tua. Anda sudah disekolahkan dengan harapan menjadi pengusaha. Siap. Ternyata terjun menjadi politisi. Walaupun saya tahu mungkin background pengusaha yang Anda punya, itulah menjadi modal untuk kemudian memperkuat, kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat. Durhaka berarti. Kategorinya begitu. Karena orang tua tidak merestui, tapi dalam perjalanannya Anda jadi terpilih. Ini gimana ceritanya Kakak? Karena mungkin banyak juga teman-teman di sana anak-anak muda yang mungkin punya privilege ataupun tidak, punya semangat di politik. Tapi kadang-kadang ditegur sama orang tuanya. Nah ini kalau di Makassar ya, di Sulawesi. Nah sudahlah nak, kita tidak punya darah ke situ. Sudahlah jadi pengusaha aja, jadi petani aja, jadi pedagang aja. Tidak usah masuk ke politik karena politik kotor. Saling tipu muslihat, saling menutup ruang dan seterusnya. Apa yang membuat orang tua melarang sebenarnya Kakak Dan? Jadi dulu ketika 2018 saya selesai kuliah. 2019 itu sebenarnya saya menginginkan maju di pemilihan legislatif. 2019 sudah pengen ini? Sudah pengen. Anda selesai kuliah mohon maaf? 2018 Kak. 1 tahun setelah kuliah? 1 tahun setelah kuliah. Berani betul. Iya. Karena memang ya passion sudah di situ. Suka berpolitik. Passion atau teman bergaul Anda yang mempengaruhi? Lebih ke passion. Karena saya bisa menarik teman-teman yang tidak suka politik menjadi suka politik. Edukasinya cara Edukasinya caranya begitu. Seperti berdakwah cara lain. Berdakwah cara lain. Tapi bukan dakwanya Walid ini ya. Bukan ya. Oke, kita disclaimer ya. Bukan Walid. Soalnya kata dakwah nih. Oke. Nah, tentunya memang 2019 saya pamit kepada orang tua untuk maju di pemilihan legislatif. Tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan Kakak. Karena memang secara garis politik, ibu memang suka berpolitik. Bahkan ibu hari ini berada di parlemen tapi di kabupaten. Di DPRD Kabupaten Banggai. Nah, saya bersabar 5 tahun itu 2019 sampai 2024 itu adalah waktu saya. Saya bekerja banting tulang semampunya saya untuk menuju panggung politik yang saya inginkan. Makanya di 2024 saya diam-diam mendaftar di Partai Nasdem. Diam-diam? Dalam kategori diam-diam untuk maju di parlemen. Dan alhamdulillah saya terdaftar menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Di situ kedua orang tua belum menegur, belum banyak menegur. Tapi ibu sudah mulai support. Karena dia menganggap memang ya anak-anak tidak bisa dipaksakan untuk menjadi apa, tapi biarkan dia bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki. Tapi bapak belum bergeming sama sekali. Berjalannya waktu sampai pada saat hari pemilihan, bapak ini datang ke Luwuk di tempat saya tinggal dan dia memilih saya. Dan alhamdulillah hari kedua saya dinyatakan terpilih. Dan saya menangis ketika dia berbicara. Selama ini saya tidak pernah melarang Anda menjadi apa. Tapi saya memberikan waktu Anda untuk bertanggung jawab atas apa yang Anda pilih. Kau telah memilih politik sebagai jalan pengabdian, maka kau harus pertanggungjawabkan itu dan dia bangga. Makanya waktu pelantikan, wajah yang tidak bisa saya lihat itu wajah ayah saya. Karena ketika saya lihat itu saya menangis. Karena kalau tidak ada didikannya dia mungkin saya seperti anak-anak lain begitu. Orang yang tidak mementingkan persoalan-persoalan kerakyatan. Dan saya bilang sama dia, saya seorang pembaca buku yang suka sekali tentang tulisan Pramudia Anantatur. Jadi dalam tetralogi Buru, dalam buku Bumi Manusia, Raden Mas Aditirto Suryo, atau yang sering disapa Minke, dia bilang, duniaku bukan jabatan, duniaku bukan harta, jabatan, dan kecurangan, tapi duniaku bumi manusia dan segala persoalannya. Makanya di parlemen saya tidak kerja-kerja jabatan, tapi saya fokus bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk masyarakat Banggai Bersaudara, Kakak. Pelantikan tanggal 25 September 2024. Satu wajah yang Anda sulit tatap adalah seorang ayah. Karena awalnya dia tidak berekspektasi. Bahkan Rp1 pun dia tidak bantu, Kakak. Tapi ya itu, dia memberikan saya waktu untuk bertanggung jawab untuk pilihan saya sendiri begitu.
Apa kalimat pertama yang terdengar di gedung pelantikan dari seorang mulutnya Bapak waktu itu? Beliau ini orang yang susah berekspresi, Oke. tapi yang dia sempat saya dengar, selamat dan saya bangga. Dia katakan begitu. Karena memang apa namanya Kak, dalam perjalanan hidup saya ini orang yang agak keras kepala karena mungkin saya anak laki-laki yang tua Oke. dan saya anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Memang banyak sekali harapan yang dititipkannya kedua orang tua. Bebannya Anda cukup Iya. berat ya. Makanya Kakak, sejak saya berada di DPRD Sulawesi Tengah, saya berada di Kota Palu, tapi setiap waktu saya selalu ketika tidak ada waktu bersidang dan memang jadwal, saya harus memanfaatkan waktu untuk kembali ke Kota Luwu. Bertemu kedua orang tua dan menyapa seluruh konstituen yang tanpa syarat memilih saya tanpa saya berikan Rp1 pun Kakak. Tanpa ada Tanpa ada iming-iming dan serangan fajar, tanpa ada Rp1 pun serangan fajar. suap. Tidak ada sama sekali Kakak. Karena atas dasar mereka percaya dan mereka cinta kepada saya Kakak. Anda memang jalan waktu kampanye Kakak. Saya dari kurang lebih 400-an desa yang berada di dapil saya, Dapil. kurang lebih 200 sampai 300 desa saya datangi Kakak. Anda datangi semua Saya datangi karena kurang lebih 2 tahun saya kampanye. atau hanya perwakilan saja tim? Saya yang jalan Kakak. Saya langsung bersama Bertemu teman-teman. langsung dengan masyarakat. Bertemu langsung. Jumpa muka, jumpa pikiran dan jiwa bersama masyarakat. Mohon maaf ini Kakak Siap. Dandi. Saya disclaimer di awal. Siap. Kita sudah tahu bahwa politik Pileg 2024 katanya pemilu yang paling brutal. Iya. Pragmatis masyarakat sangat tinggi. Iya. Bahkan Sulawesi Tengah ini cukup punya rekor-rekor Rekor, sendiri. iya. Sebagai daerah yang zona merah lah. Siap. Rawan inilah dan sebagainya. Anda jalan 2 tahun. 2 tahun. Biasanya orang 3 bulan sebelum pemilihan baru ini. Iya. Makanya Itu kenapa Anda pilih jalur itu di tengah masyarakat pragmatis? Iya. Apa yang Anda sampaikan sehingga yakin? sebenarnya hal ini saya sudah lakukan dengan lama karena saya tidak mau karir politik saya berhenti di 5 tahun. Tapi insya Allah kalau rakyat berkehendak saya mau jangka panjang. Oke. Bahkan 6 bulan sebelum pemilihan, Bawaslu Republik Indonesia sudah merilis Bahwa di Indonesia 10 daerah terawan money politik, peringkat 2 Kabupaten Banggai, peringkat 3 Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan 2 itu ada di daerah dapil saya. Dan alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan kepada saya. Itu tanpa saya menggunakan money politik. saya tidak percaya pastinya. Iya. Tapi bisa Kakak cek nanti di lapangan. Saya boleh cross check. Cross check. Izin masyarakat mana kamera? Banggai Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan, Dan Banggai Laut. Banggai Kepulauan sama Banggai Laut. Banggai Laut. Kalau memang ada yang diberikan dari Kakak Dandi, tolong tulis di Di komen. komentar. Kalau ternyata dia ada saksi apa segala macam, Anda pertanggungjawabkan? Ya, saya pertanggung jawabkan. Keren ini. Saya Ini jejak digital Kakak. jejak digital. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Keren. Keren tuh Kakak. Luar biasa geleng-geleng. Makanya Ya. jangan salahkan kalau saya banyak bersuara di parlemen untuk membela masyarakat saya karena mereka mencintai saya tanpa syarat Kakak. Karena ini berarti cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat judulnya. Makanya Anda susah tidur ini. Ya, susah tidur. Karena pikirkan selalu masalah. Selalu masalah. Masalah. Iya. Berapa banyak proposal yang sudah masuk? Oh banyak. WA, telepon dari kepala desa, ya, toko-toko. Toko-toko kan. Kadang kios juga kan, bukan cuma toko kan. Dan itu Anda respon. As always kalau saya punya kesempatan saya respon. Oke. Kalau tidak biasanya ketika saya rapat kan saya sangat aktif sekali di parlemen ini. Rapat-rapat apa semua. Kebetulan saya diberikan fasilitas oleh daerah, oleh negara. Memiliki staff. Biasanya kalau saya kurang anytime, every time balas di WA, biasanya staff saya Staff dihubungi. yang olah. Iya, yang olah. yang- Tapi ketika mereka ketemu dengan saya, ya harus saya respon secepat mungkin begitu. Baik. Dan ada satu yang menarik ini Kakak Dewan. Tidak semuanya politisi itu menggunakan media sosial Iya, untuk menyampaikan kinerjanya ataupun juga menyerap aspirasi masyarakat. masyarakat. Ada pernah anggota dewan yang saya hadapi. Iya, Kakak Rijal, berat kalau di dapil saya pakai media sosial. Sedikit-sedikit kita dibully, dihujat, dicaci maki. Kalau Anda saya lihat, iya, Anda terang-terangan. terang-terangan. Memperlihatkan Iya. semua aktivitas, terupdate dan sebagainya. Anda tidak khawatir Iya. di kemudian hari apa segala macam ada
Karena atau mungkin ada yang minta maaf ya dalam satu internal fraksi terlalu bersinar ini anak satu kurang ajar ya. Perlu dipadamkan sedikit cahayanya. Terlalu menyala bangku. Menyala bangku. Itu gimana Kakak? Kenapa Anda menggunakan media sosial secara terbuka dan terlalu transparan seperti itu dalam menyampaikan hasil kinerja? Memang sebelum juga saya berada di parlemen, saya orang yang aktif di media sosial. Nice. Nah, ketika saya di parlemen, saya juga punya opsi untuk redup di media sosial atau bagaimana. Tapi kenapa saya harus memilih media sosial? Selalu saya update tentang kegiatan saya. Supaya yang pertama masyarakat tahu untuk apa mereka bayar pajak untuk menggaji kami. Jadi supaya saya tidak berdosa juga, saya harus pertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh rakyat kepada saya. Nah yang kedua, kalau untuk persoalan terlalu menyala, saya rasa tidak Kakak. Karena dari 8 orang di fraksi kami, semua adalah kakak-kakak dan orang tua saya. Yang juga menyala. Yang juga sangat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Keren ini. Makanya mereka selalu menjadi panutan dan juga menjadi guru politik saya Kakak. Dan itulah Nasdem. Nasional Demokrat. Berarti sepertinya tidak pindah partai Kakak ya? Walaupun saya baca-baca kalau godaan. Kalau mengutip katanya Kakanda, insya Allah. Insya Allah. Benar. Saya seorang kader yang kemudian lumayan berproses di Partai Nasdem dan juga Partai Nasdem ini dia telah memberikan banyak hal kepada saya dari pendidikan politik, kepercayaan di parlemen di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya saya sangat bangga dan juga insya Allah saya akan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Partai Nasdem kepada saya dan saya insya Allah akan selalu berada di Partai Nasdem. Amin. Kita doakan itu. Insya Allah. Anda konsisten, istiqomah. Ya, insya Allah. Di jalur restorasi. Untuk Sulawesi Tengah. Dan banggai kepulauan. Bangga kepulauan. Ya. Saya agak tergelitik salah satu video Anda yang cukup. Saya boleh silakan. Busa-busa mulut soalnya. ini dia tuan rumah tapi dia minta izin sama kita ini sama tamu minta izin. Silakan. Kakak Dewan, Kakak Dandi, ada video saya lihat itu kayaknya di rapat paripurna. Siap. Nanti saya tampilkan videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat dan rasa hikmat dari pelantikan guru saya, guru spiritual dan juga guru politik Kakanda Sadat Anwar Dihalia. Saya ingin menyampaikan pimpinan bahwa kemarin telah terjadi pelecehan terhadap lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kita mengacu pada tata tertib DPRD yang berpedoman pada PP nomor 12 tahun 2018 dan juga Permendagri 6 tahun 2024. Pada pasal 1 itu mengatakan DPRD adalah penyelenggara pemerintah daerah yang adalah mitra sejajar pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur. Dan pada pasal 4 poin 7 perangkat daerah adalah pembantu dari penyelenggara daerah, dalam hal ini gubernur dan DPRD. Kemarin salah satu kepala OPD telah melecehkan lembaga DPRD pimpinan. Oleh karena itu kami meminta tindakan tegas dan kami mengusulkan untuk diadakan rapat gabungan seluruh komisi untuk menindak tegas persoalan ini. Mumpung ada wakil gubernur di sini, oleh karena itu pimpinan mungkin bisa ditindaklanjuti usulan kami. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ini Anda bersuara di rapat paripurna betul? Anda cukup marah. Iya. Lembaga tempat Anda memperjuangkan aspirasi rakyat, DPRD Sulsel ini diinjak-injak. Tidak dihormati. Siap. Oleh dinas OPD atau toko atau? Iya, waktu itu salah satu OPD yang ada di Pemprov Sulawesi Tengah. Tentunya memang sesuai dengan yang saya katakan dalam perkataan saya dalam paripurna itu, OPD ini harus tahu menempatkan diri. Pada saat kegiatan itu memang ada kepala OPD salah mengeluarkan kata. Memang manusia tidak jauh dari kata hilaf. Cuma kan pada eloknya, kalau bagaimana kita saling menghargai. Kami sadar bahwa hal itu mungkin tidak disengaja. Tapi kan ini persoalan lembaga. Persoalan lembaga. Kami ini mewakili masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. 3 juta masyarakat Sulawesi Tengah memberikan amanah kepada kami yang ada di gedung parlemen.
kalau kemudian lembaga yang diwakili oleh masyarakat ini diinjak-injak, tentunya kita harus marah. Dan kita harus mempertanggungjawabkan hal ini. Karena ini bukan cuma pertanggungjawaban kepada negara dan daerah, tapi ini kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hari, Kakak. Dan Makanya Anda saya merasa tersinggung sekali. merasa tersinggung karena bukan cuma 1-2 orang yang diperlakukan, hampir semua orang yang ada di Parlemen Sulawesi Tengah. Oke. Kejadian seperti ini banyak juga terjadi di daerah-daerah lain. Siap. Pertanyaan saya sederhana, simple sekali. Siap. Kak Deo. Kenapa sebegitu dalam tanda kutip sebegitu rendahnya dianggap DPR ini? Iya. Atau mungkin karena anak baru, anak Iya. muda, anak-anak, Anak. masih anak-anak. Iya, dinda-dinda kan? Dinda-dinda. Dinda iya. Aduh, kanda-kanda. Masih dinda-dinda. Iya. Yang kemudian bisa jadi, kamu juga jadi anggota DPR karena duitmu. Iya. Kamu jadi anggota DPR karena bapakmu. Iya. Apakah ada persepsi itu yang Anda baca? Kalau saya sih, kan saya lihat kok sama ya kadang-kadang. Kepala dinas, mohon maaf Pak Kadis ya, kepala badan dan sebagainya, atau mungkin orang gubernur, bupati, kadang-kadang juga tidak menghargai anggota Iya. DPR. Tentunya memang kalau saya melihat bahwa ada kesan yang kemudian melihat DPR itu cuma mencari manfaat ketika berada di DPRD. Tapi kan titipan atau apa dan lain sebagainya kan, Kakak. Iya. Cuma kan tidak bisa disapu rata begitu ya. Tidak bisa disapu rata kita semua. Bahwa semua orang yang ada di DPR Sulteng begitu. Begitu. Kan kalau kemudian, tapi saya yakin 55 anggota legislatif yang ada di sini tidak ada yang berpikir begitu. Oke. Kalaupun ada kan itu oknum, Oke. tapi jangan lembaga yang dibuat begitu, Kakak. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, Oke. kita ini mewakili seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Baik. Segala persoalan yang ada di Sulawesi Tengah itu mereka mengadunya kepada kami. Oke. Makanya itu wajib kita pertanggungjawabkan, Kakak. Dan itu yang Anda jaga ya. Dan itu yang kami harkat jaga. martabat Ya, masyarakat Sulawesi Tengah. masyarakat Sulawesi. Siap. Terutama juga institusi DPRD. Sulawesi Tengah. Kakak, saya mau minta pertanggungjawaban sebagai representasi anak muda. Siap. Ini kan anak-anak muda di Sulawesi Tengah luar biasa. Siap. Saya kemarin jalan-jalan, kreativitasnya luar biasa, inovasinya dan sebagainya. Apa yang perlu dipersiapkan? Karena kita dengar kemarin isunya luar biasa. Anak muda banyak mengutuk Indonesia gelap. Indonesia gelap. Iya. Sebagai anak muda yang sekarang Iya. duduk di parlemen, punya ruang, punya kuasa untuk jejaring dan membantu masyarakat. Apa sih anak muda yang diperlukan di tahun 2025 dan mungkin tahun-tahun ke depan? Iya. Menghadapi bonus demografi yang makin luar biasa. Apa sih yang perlu dipersiapkan, Kakak? Saya mendengar bonus demografi pertama itu pada saat orasi kepresidenan Presiden Jokowi di periode kedua pertama kali. Oke. Orasi kebangsaannya dan sambutan presiden terpilih, presiden dilantik. Oke. Saya memikirkan bahwa memang bonus demografi ini adalah hal yang kemudian ditakutkan oleh seluruh negara yang ada di dunia. Oke. Kenapa? Karena ketika usia produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif, kita harus dipertanyakan dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Oke. Kalau kemudian anak muda tidak mampu mengelola sumber daya manusianya, anak muda tidak mampu memikirkan nasibnya sendiri, Oke. maka bangsa yang akan buyar, Kakak. Oke. Bahkan salah satu novel militer terkenal yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo, Gosfeld, Oke. mengatakan bahwa Indonesia 2030 sudah tidak ada kan? Bubar. Dan itu adalah salah satu novel yang menarik. Nah, langkah antisipasinya, bahkan novel itu ada korelasi dengan puncak bonus demografi yang direncanakan di tahun 2030. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Bagaimana anak-anak muda ini harus menumbuhkan rasa inovasi dan kreativitas untuk menaikkan persoalan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah sekarang. Nah, sekarang Kakak, kami anak muda yang ada di parlemen ini di tahun 2024 sampai 2029, serta anak muda yang menjadi kepala daerah di tahun 2024 dan menjadi sampai di 2029, ini mempunyai PR besar. Kenapa? Kita harus memikirkan dan kita harus paham betul-betul hanya anak muda yang mengerti anak muda. Kalau bukan kita yang memberikan semangat dan juga memberikan inovasi dan pemikiran-pemikiran kepada mereka, terus siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Begitu. Saya minta pertanggungjawaban. Siap. Kami sebagai anak muda Sulawesi Tengah, kira-kira begitulah Siap. bahasanya. Iya.
apa yang Anda tawarkan atau apa yang akan Anda berikan Kakak Dandi Siap. kepada anak-anak muda Sulawesi Tengah melalui jabatan Anda sebagai Ya. anggota DPR. Karena saya coba mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Pratikno, Siap. Pak Menteri, Pak Menko, bahwa kualitas sumber daya manusia kita ini low quality. SDM rendah. Iya. Penyebabnya ada 3. 1, kompetensi SDM. 2, kesehatan. Dan yang ketiga adalah relevansi. Adaptif. Kompetensi kurang. Bermasalah kesehatannya. Bisa jadi kesehatan mental di dalamnya. Dan kurang relevansi. Dari 3 kira-kira masalah ini. Lalu kemudian kita anggaplah sama masalahnya di Sulawesi Tengah. Lalu tugas Anda sebagai anggota DPR. Ngapain Anda apa yang Anda memperjuangkan anak muda di Sebenarnya jabatan DPR? saya melihat program Gubernur Sulawesi Tengah hari ini. Kita masuk ya. Nah, program Gubernur Sulawesi Tengah ini mempunyai 9 berani. Tetapi yang paling saya garis bawahi adalah berani cerdas dan berani sehat. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan sendiri ada edaran Kementerian Keuangan. Persoalan mandatory spending. APBD itu wajib digelontorkan di pendidikan dan kesehatan. Karena kalau pendidikan ini di pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib diberikan pendidikan dan juga difasilitasi oleh negara. Nah, berani cerdas ini hampir, kalau insya Allah dia berjalan dengan mulus, dia hampir menyelesaikan persoalan kesehatan yang ada, persoalan pendidikan yang ada di Sulawesi Tengah, karena dia memberikan beasiswa hampir ke seluruh seluruh jenjang dari SMA sampai di bangku kuliah. Dan saya yakin SDM Sulawesi Tengah akan naik. Begitupun dengan berani sehat, banyak sekali persoalan-persoalan dan juga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan dari BPJS gratis dan juga pelayanan kesehatan yang dikategorikan UHC Plus, Universal Health Coverage. Kita bisa berobat di mana saja dan gratis di mana saja. Nah, memang fungsi kami sebagai anggota legislatif bukan saja mengkritisi, tapi juga memberikan pengawasan. Kami support program ini asal mampu diimplementasikan dan dilaksanakan dan diberikan manfaat untuk seluruh masyarakat. Jangan cuma habis-habis di acara seremoni dan juga jangan cuma habis-habis di opini, tapi bagaimana diimplementasikan dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Dan di Prabowo siap kawal itu? Siap kawal. Sebagai DPRD? Siap, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Saya kira 1 kali 25 jam ya. Luar biasa. Kakak Dandi, saya masuk ke isu politik lokal. Ini juga masuk bagian-bagian akhir. Menarik sekali saya lihat dinamika politik yang ada di Sulawesi Tengah. Saya akan menyebutkan beberapa tokoh. Dan setiap saya sebutkan tokoh ini, saya minta Anda merespon dengan 1 kata. Bisa Kakak Dewan? Bisa. Oke. Saya sebut tokoh ini, lalu Anda respon kata apa yang paling menggambarkan sosok beliau. Siap. Bisa? Oke. Yang pertama adalah Anwar Hafid. Kata apa yang paling pas? Pemimpin. Ya. Oke. Ahmad Ali. Ayah ya. Sebentar kita cross ya. Rusdi Mastura. Guru. Terakhir. Hadianto Rashid. Kawan. Kita pertama. Ya. Anwar Hafid, pemimpin. Pemimpin. Bukan calon gubernur Anda kemarin. Bukan. Tapi ketika dia menerima mandat oleh rakyat, saya percaya bahwa beliau bisa mengentaskan segala persoalan yang ada di Sulawesi Tengah. Anda yakin itu? Yakin. Dengan berbagai macam persoalan yang karena ada. Karena 3 calon gubernur kemarin saya rasa putra terbaik Sulawesi Tengah. Oke. Jadi Anda percaya sekali ya? Saya percaya. Pada Anwar Hafid, walaupun kemarin Nasdem, partai Anda tidak mendukung? Tidak mendukung. Oke. Yang kedua Ahmad Ali. Anda tadi sebut? Ayah. Ayah ideologis. Bukan pemimpin dia. Bukan pemimpin, ayah ideologis. Pemimpin tapi dia ayah ideologis. Oh gitu ya? Ya, ayah ideologis. Artinya Pak Ahmad Ali tidak layak memimpin Sulawesi Tengah? Sangat layak. Sangat layak. Cuma Allah memberikan kehendak kepada Bapak Anwar Hafid. Iya. Pak Ahmad Ali nonton ini Kakak? Siap, pasti. Ayah ya? Ayah ideologis. Ideologis. Ya, beliau memang segala pemikiran saya itu saya adopsi dari beliau. Banyak sekali hal yang saya dapat pelajaran dari beliau dan sampai kapanpun beliau akan tercatat dalam tinta emas di dalam hatinya saya. Kalau yang namanya ayah ideologis berarti Anda anak ideologis. Siap.
apapun yang dilakukan oleh ayah, anak ikut dong. Siap. Kalau ayah misalnya ada sesuatu yang dia lakukan, Iya. yang kemudian agak sedikit tidak berpihak kepada Anda, Siap. apa tetap ikut dengan ideologi? Selalu Taruhlah ikut. misalnya keluar partai, Ah, pindah partai misalnya, ideologis dong. beliau orang yang selalu mengajarkan saya bahwa kita harus bertanggung jawab kepada orang banyak. Oke. Beliau yang selalu mengajarkan kepada saya tentang hal itu. Berarti ikuti kepentingan orang banyak Ya, daripada kepentingan pribadi. siap. Dia selalu tanamkan orang banyak harus kau utamakan orang yang telah mencintai kau apa adanya. Itulah Ahmad Ali. Ahmad Ali. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa beliau. Dan beliau akan selalu menjadi mentor dan juga ayah ideologi saya. Nice. Rusdi Mastura. Guru. Salah satu organisasi yang membesarkan saya bernama Pemuda Pancasila. Saya berproses di Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Rusdi Mastura ini adalah ketua MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan juga beliau ini orang yang paling banyak mengajarkan hal-hal tentang orang juga yang membangkitkan saya tentang gairah politik, orang juga yang banyak mengajarkan saya bagaimana memanusiakan manusia lain, orang-orang banyak lah. Itulah Pak Rusdi Mastura. Pak Rusdi Mastura. Terakhir Pak Hadianto Rashid. Kawan. Wali Kota Palu. Siap. Kawan. Orang tua dan anak muda dianggap kawannya. Sama rata, tidak ada jarak. Anytime, every time harus bisa bertemu. Dan beliau tanpa sekat. Ketemu dimanapun tanpa sekat. Ketika kita memberikan masukan beliau terima. Dan ketika masuk di rasionalisasi beliau, pemikiran beliau langsung eksekusi kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kalau memang kawan, saya minta tanggapannya sedikit dong. Siap. Tidak pernah menghadiri acara yang dihadiri gubernur. Acara pemerintah provinsi. Kemarin sempat viral video gubernur pada acara Musrembang kalau saya tidak salah. Yang dihadiri Pak Wamen. Siap. Itu berapa kali Pak Hadianto ini tidak hadir. Iya. Ini sudah mulai start untuk persiapan 2029 atau justru kapasitas sebagai anggota DPRD Sulteng. Siap. Yang tentu mitranya gubernur. Iya. Di mana bupati wali kota hadir. Tapi wali kota kawan Anda Hadianto Rashid tidak hadir. Kalau Begitukah definisi kawan atau gimana? bukan. Bukan. Kalau sebagai kapasitas anggota DPR kemarin juga termasuk saya sayangkan beliau tidak hadir di Musrembang. Tapi kan setelah Musrembang RKPD itu saya melihat beliau langsung bertemu dengan satu hari atau 2 hari setelah beliau bertemu dengan Pak Gubernur dan mengklarifikasi langsung ada beberapa hal yang mereka bicarakan dan saya rasa itu hal kecil tapi bagaimana kita fokus dengan hal besar membangun Sulawesi Tengah menuju Sulawesi Tengah Emas tahun 2045 sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan daerah RPJPD. Begitu ya? Siap. Oke, kawan kita sudah dengar ini Pak Wali ini. Pak Wali. Satu nama terakhir. Siap. Anda pasti kesulitan ini. Iya. Tidak mungkin Anda semudah itu bisa menjawab. Kalau tadi saya sebut Anwar Hafid, ada Pak Hadianto, ada Ahmad Ali, dan ada Rusdi Mastura. Satu kata untuk nama terakhir, Dandi Adi Prabowo. Agak susah saya jawab ini. Musuh. Negatif itu kata. Ya, negatif. Ada apa dengan Dandi sebagai musuh? Karena saya merasa musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Rasa takut yang harus saya hadapi, rasa berani yang harus saya lawan, rasa ego yang harus saya lawan. Kenapa saya selalu memberikan diri saya sebagai musuh? Supaya saya selalu memotivasi besok harus lebih baik dari hari ini. Musuh bagi seorang Anda, Iya. Dandi, tapi sahabat Bagi seluruh orang. Masya Allah, kita berikan aplaus yang dalam ruangan buat kakak Dandi Adi Prabowo. Siap. Last but not least, Ya. terakhir sekali kakak Dandi. Saya percaya bahwa orang menempati takdirnya Iya. pada hari ini Iya. itu karena ada proses yang dibangun. Tidak serta-merta langsung ada di situ. Saat berproses mungkin Anda berjalan sendiri. Siap. Nggak ada orang yang mau temani kita. Iya. Tapi pada saat kita berhasil berada pada titik itu, semua mengucapkan selamat. Bertepuk tangan, saudara iya. Ya, bukan orang lain. Bukan orang lain. Bukan orang Saudaraku. lain. Ya. Apa prinsip yang sebenarnya Anda miliki? Apa yang Anda tidak bisa ditawar?
Prinsip apa seorang Dandi Prabowo sehingga dapat pada hari ini yang tidak bisa ditawar sama sekali, yang kira-kira bisa dipegang oleh seluruh masyarakat, minimal penonton Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan ini, Kakak? Untuk saya, untuk sebuah keadilan dan kemakmuran tidak ada kata mundur untuk saya. Kenapa saya sampai dengan hari ini juga alhamdulillah masih diberikan kepercayaan oleh masyarakat, karena saya selalu menanamkan hal itu, dan juga persoalan-persoalan selama saya jalan, saya juga tidak semua orang menyenangi saya, dan juga tidak semua orang benci akan saya, tapi saya percaya bahwa di kemudian hari akan hidup ini adalah sejarah yang berulang. Biarkan sebuah catatan sejarah dan biarkan tintah-tintah generasi selanjutnya yang akan membicarakan tentang kita nanti. Karena untuk saya, keberhasilan generasi selanjutnya itu adalah tanggung jawabnya kita, dan kegagalan generasi selanjutnya itu adalah dosa kita bersama. Dan untuk saya, berbahagialah mereka yang memeluk tragedi, karena hanya masalah waktu semua menjelma menjadi komedi. Luar biasa kamu Gelas. Kakak Dandi, terima kasih banyak. Siap. Obrolan yang sangat luar biasa. Siap. Saya tentu ingin menghentikan segera obrolan ini. Kenapa? Karena biar kita tunggu masalah-masalah apa, kejutan-kejutan apa lagi. Karena ini masih awal periode, kita tunggu kolaborasi-kolaborasi selanjutnya. Termasuk saya masih penasaran melihat perkembangan yang ada di dapil Anda. Itu di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Walaupun tidak ada signal. Nanti Kakak Rizal saya bawa jalan-jalan ke sana. Jejak digital ini Pak. Iya, Nanti tidak ditepati. Bisa? Bisa. Ngeri ini barang. Silakan teman-teman komen memang dari sekarang destinasi mana yang perlu kita datangi bersama Pak Dewan. Terakhir sekali ini Pak Dewan. Anak muda, saya tahu itu punya dengan berbagai macam mimpi, ambisi dan sebagainya. Biasanya DPR ini step awal, batu loncatan. Mungkin next kepala daerah ya, bupati nih. Bagaimana ya? Bagaimana? Kalau saya, Rizal, saya tidak pernah memimpikan saya akan jadi apa selanjutnya begitu. Tetapi saya di parlemen saja hari ini di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, saya tidak pernah bermimpi sampai di sini. Masya Allah. Dulu saya bermimpi cuma maksimal itu DPRD kabupaten. Tapi Allah mengantarkan saya di sini, makanya saya selalu berprinsip biarkanlah ketulusan yang mengantarkan saya ke mimpi-mimpi saya selanjutnya. Ketulusan yang mengantarkan kata saya. Kuncinya di situ. Ketulusan yang mengantarkan. Keren. Kakak Dandi, kita harus segera stop obrolan kita. Karena kita selalu ingin menunggu kejutan-kejutan dan juga kerja-kerja dan aksi nyata dari seorang Dandi Adi Prabowo. Oleh karena itu izinkan saya, seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dan seluruh netizen ingin menutupnya melalui sebuah pantun. Kain batik dan kain sutra. Cakep. Kainnya indah, motifnya keren. Cakep. Insya Allah masyarakat Sulteng tetap sejahtera. Cakep. Karena ada Dandi berjuang di parlemen. Asik. Terima kasih banyak Kakak Dewan. Izin. Kita hajar dulu ini warna. Mainkan. Mainkan. Mainkan secara adat.